Kepala Biro Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dari Sambo untuk mengamankan CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dia pun mengaku tidak tahu siapa yang menyalin dan menonton CCTV tersebut. Hal ini diungkapkan Hendra dalam sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi Kompol Aditya Cahya Sumonang selaku pelapor perusakan barang bukti elektronik. Sementara anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Kompol Aditya Cahya mengungkapkan bahwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat dalam menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV. Bagaimana hasil sidang merintangi penyidikan pembunuhan Yosua hari ini? Bagaimana pula peran dari mereka, Hendra Kurniawan dan kawan-kawannya dalam menghapus CCTV? Tentunya ada perbedaan keterangan seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi. Hendra Kurniawan mengaku bahwa tidak menonton dan tidak mengkopi CCTV itu. Ia bahkan tidak mengetahui siapa yang mengkopi dan juga menonton CCTV-nya. Demikian pula Agus Nurpatria. Nah, salah satu saksi yang dihadirkan jaksa yaitu Tomsyar Christian memberikan kesaksian bahwa Kombes Agus Nurpatria sempat mengarahkan AKP Irfan untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di dekat lokasi rumah Freddy Sambo. Namun kesaksian itu dibantah oleh Agus Nurpatria. Polri Duren 3, di sana sudah ada Pak Agus Nurpatria. Di dalam kompleks. Siap. Di dalam kompleks tepatnya di mana? Di pos tepatnya Satpam, itu jadi ada lapangan basket, pintunya beliau sudah ada di kompleks Polri Duren 3. Lalu Pak Irfan menghampiri beliau, Pak Agus. Pak Agus itu ya, Pak Agus yang itu. Saksi kan juga ada di sana, lihat kan waktu itu? Ada, betul. Kemudian pada saat menghampiri Pak Agus, ada nggak perkataan dari Pak Irfan yang saksi dengar waktu itu? Jadi mohon izin, jadi pada saat Pak Irfan sampai, kita jalan bertiga, Pak Irfan di depan, kami berdua di belakang Pak Irfan. Lalu Pak Irfan menghampiri Pak Agus, salaman, lalu dirangkul Pak Irfan. Pak Agus sambil menunjuk arah CCTV yang ada di komplek di lapangan basket, sambil berkata ambil dan ganti DVR. Ini yang menyampaikan Pak Agus. Ya, Pak Agus terdakwa itu ke Pak Irfan. Pak Irfan. Merangkul begini, tangannya sambil menunjuk. Yang menunjuk berarti Pak Agus. Pak Agus. Yang ditunjuk DVR atau CCTV? CCTV yang ada kamera. di kamera. Kamera. Terus kameranya yang mana? Ada nggak dicek berapa kamera yang ada di sana? Yang saya lihat hanya ada satu. Satu kamera. Satu kamera. Yang ditunjuk tadi kan sambil merangkul iya, tadi menunjuk. Sambil merangkul, menunjuk. Jadi posisi kamera itu ada di atas gapura masuk lapangan basket komplek Polri. Mengarah kemana kamera tersebut? Mengarah ke jalan samping. Jalan samping kemana? Gangnya rumah Pak FS. Gangnya rumah Pak FS. Ya. Mengarah ke sana. Iya. Kamera itu. Itu yang ditunjuk. Iya. Hanya satu itu yang ditunjuk sama Pak Agus. Iya. Pak Agus ya. Kemudian itu perkataannya bagaimana tadi? Ambil dan ganti DVR. Ambil dan ganti DVR. Itu yang disampaikan Pak Agus ke Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Irfan menolak sepenuhnya keterangan saksi. Tidak ada satu pun yang benar dari keterangan saksi ini. Ya, terutama saya tidak pernah memerintahkan Irfan untuk mengambil dan mengganti. Perintah saya adalah cek dan amankan. Itu yang mulia. Gitu ya. Kalau dia tadi katakan ambil dan ganti. Ya. Yang dia sebutkan tadi adalah ambil dan ganti. Itu perintah saudara. Perintah kami cek dan amankan. Gitu. Ya. Kemudian setelah kegiatan selesai, perintah kami jelas koordinasikan dengan penyidik Jaksel. Bukan memerintahkan kepada AKP Irfan Widianto untuk ambil dan ganti CCTV. Tapi Agus Nurpatria mengatakan hanya mengatakan bahwa atau memerintahkan bahwa
cek dan amankan CCTV. Perbedaan-perbedaan keterangan seperti tentu biasa terjadi di persidangan. Ini juga merupakan salah satu nanti yang bisa menentukan sebenarnya bagaimana hukumannya ataupun juga sanksi yang akan diberikan kepada mereka para terdakwa. Nanti tentunya kita akan dengarkan para narasumber, tapi sebelumnya saya akan bawa Anda juga untuk bisa mendapatkan keterangan informasi terbaru langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rekan kami Adi Suratman sudah berada di sana. Silakan Adi Suratman. Putri, sidang dua terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria telah selesai berlangsung tadi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun agenda sidang dua terdakwa hari ini yakni mendengarkan keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Adapun saksi yang dihadirkan yakni berjumlah 7 orang, 2 diantaranya merupakan petugas keamanan di sekitaran rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Yang pertama adalah Marjuki dan juga Abdul Japar, dan 4 anggota Polri. Yang pertama adalah Ari Cahyanugraha, kemudian Aditya Cahya, Tomser Kristianata, dan juga yang keempat adalah Munafri Bahtiar. Adapun saksi ketujuh yang dihadirkan adalah buruh harian lepas yang bernama Supriyadi. Tentu dari 7 saksi yang telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum terdapat berbagai pernyataan menarik yang kami himpun. Yang pertama adalah tadi terdakwa Agus Nurpatria membantah bahwa ia tidak memberikan perintah untuk mengambil dan juga mengganti CCTV kepada AKP Irfan Widianto. Hal ini tentunya berangkat dari kesaksian anak buah dari AKP Irfan yakni Tomser dan juga Munafli yang menyebutkan mendengar perintah dari Agus Nurpatria kepada AKP Irfan untuk mengambil dan juga mengganti DVR CCTV di rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3 Jakarta Selatan. Adapun Agus Nurpatria menyebutkan bahwa ia hanya memberikan perintah untuk mengecek dan juga mengamankan CCTV di sekitaran rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian pernyataan lainnya tadi pun disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang meminta kepada Ari Cahyanugraha atau Acai untuk tidak berbohong karena berdasarkan BAP nomor 15 bahwa sebelumnya Ari Cahyanugraha telah memberikan keterangan bahwa ia mengetahui letak CCTV di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Sehingga pernyataan Ari Cahyanugraha ini berbanding terbalik dengan BAP atau berita acara pemeriksaan yang telah dituangkan, dan tadi pun Ari Cahyanugraha sempat tidak mengetahui menyebutkan mengenai letak CCTV. Bahkan ketika hakim menanyakan rumah siapa sebenarnya yang di samping rumah dinas Verdi Sambo, ia menyebutkan bahwa rumah tersebut merupakan rumah dari mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yakni AKBP Ridwan Soplanit. Sehingga terdapat perbedaan pernyataan ketika Ari Cahyanugraha memberikan keterangan pada saat sidang hari ini dengan berita acara pemeriksaan yang telah dituangkan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian untuk agenda selanjutnya, pemeriksaan saksi akan dilanjutkan di Kamis depan yakni terhadap 2 terdakwa yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Demikian Putri Viola, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Adi Suratman untuk informasi yang sudah Anda sampaikan dan selalu bertugas kembali. Pemirsa, berikutnya saya akan ajak Anda juga untuk bisa berkenalan dengan para narasumber yang akan memberikan pandangannya mengenai proses persidangan yang kembali dilakukan pada hari ini, pada hari Kamis mulai pagi tadi. Sudah hadir bersama saya Pak Kudri Sitompul selaku ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kudri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga secara daring nanti juga akan memberikan pandangannya Bang Martin Lukas Simanjuntak selaku kuasa hukum dari almarhum Brigadir Yosua atau keluarga dari almarhum Brigadir Yosua. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Sitompul. Baik, Bang Martin, pasti tadi juga menyaksikan persidangan, mengetahui perbedaan-perbedaan keterangan yang disampaikan oleh 7 saksi yang hadir memberikan keterangan pada persidangan tadi, kemudian juga bagaimana keyakinan dari mereka para terdakwa untuk bisa membela diri mereka. Pandangan Bang Martin saat melihat tadi bagaimana proses persidangan? Ya, terima kasih Mbak Putri. Kalau saya lihat mereka ini baik terdakwa maupun saksi ya, ini pendapat saya ya, dari yang saya tonton dan saya lihat juga berdasarkan dari sumber berkas pemeriksaan. Ini sepertinya mereka semua mau cari selamat masing-masing, khususnya kepada 2 pihak ini. Yang pertama adalah kepada saksi Acai ya, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu ya mengenai rentetan peristiwa obstruction of justice. Saya pikir ini suatu hal yang
yang mengganjal ya dan tidak masuk logika kita. Kenapa saya bilang begitu? Ya, yang pertama bahwa saksi ini ada pada saat tanggal 8, ya. Lalu ketika dia tahu ada orang yang meninggal ataupun tewas, dia dimintai bantuan, ya. Lalu orang yang dimintain bantuan ini justru menyuruh anak buahnya untuk membantu. Tiba-tiba dia pergi ke Bali gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah penyidik dan juga jaksa sudah ngecek apakah memang benar ada acara pernikahan di sana atau tidak. Tapi intinya menurut saya dalam sistem organisasi yang terstruktur ya, kecil kemungkinan bahwa apabila ajudan ataupun staf di bawahnya diperintah melakukan sesuatu, atasan tidak tahu. Jadi menurut saya memang ada yang ganjal di sini. Nah, lalu yang kedua, Mbak Putri ya, mengenai tanggapan atas kesaksian dari terdakwa Agus Nurpatria ya kalau nggak salah ya. Dia mengatakan bahwa perintahnya itu adalah amankan bukan ambil. Nah ini sepertinya polanya sama Mbak Putri ya. FS ataupun Verdi Sambo juga mengatakan awal itu kan dia bilang dia mau mengakui perbuatannya, bahkan dengan salah satu ketua lembaga nasional dia mengakui bahwa memang benar dia menembak. Itu kalau nggak salah namanya Pak Ahmad Taufan Damanik saksinya. Nah namun tiba-tiba sebelum berkas ini dilimpah, ya tiba-tiba berubah itu perintahnya. Jadi katanya bukan tembak tapi hajar. Nah lalu ya ada juga salah satu pejabat kepolisian yang baru ditangkap karena narkoba, ini pun sama. Ia membantah tuduhan bahwa dia ikut serta dalam rangkaian penjual narkoba. Karena perintah yang dia berikan itu katanya bukan perintah untuk menjual, tapi untuk menangkap. Tapi dalam tanda petik pura-pura menjual. Saya prihatin Mbak Putri kalau melihat pola yang sama ya, para orang-orang yang tadinya memiliki jabatan tinggi, ketika bermasalah sepertinya buang badan ya, dan juga mau cari aman sendiri. Tapi inilah gunanya persidangan. Lihat biar nanti di persidangan dibuktikan. Kalau saya yakin masalahnya tidak sesimpel yang seperti yang mereka sampaikan gitu Mbak Putri. Terima kasih. Putri, semua mau cuci tangan, semua buang badan, semuanya cari selamat sendiri-sendiri. Nah itu memang merupakan wajar saja begitu kan. Para terdakwa ini berupaya untuk kalaupun tidak bisa bebas, bagaimana kemudian bisa mendapatkan sanksi hukuman juga seminim mungkin. Sehingga berupaya dengan segala apapun cara untuk bisa menyelamatkan dirinya. Termasuk adalah mengubah keterangan dan memberikan hal yang berbeda atau pernyataan yang berbeda dengan yang di BAP, Pak Kudri. Ya, mesti juga mesti dipahami ya, bahwa orang menyaksi atau memberikan kesaksian, yaitu kan pada kejadian yang lalu yang dia nggak pikir bahwa itu penting, kecuali memang dia dihadirkan untuk menjadi saksi, dia akan catat gitu. Tapi kalau misalnya seseorang melakukan satu peristiwa yang dia nggak tahu bahwa sebenarnya itu akan memberikan kesaksian, dia nggak begitu begitu memastikan ya dia catat atau gitu. Jadi memungkinkan bahwa itu jangankan antara saksi dengan terdakwa, antara saksi dengan saksi satunya lain itu suka ini karena memang wajar itu. Maksudnya karena mereka wajar jika kemudian para saksi ini lupa akan bukan, hal-hal iya, detail. Persis gitu? Maksudnya bukan, iya detailnya bagaimana. Faktanya menurut si A dia yang mengambil, yang menurut si B yang mengambil kan begitu, ya kan. Nah jadi itu bisa kejadian seperti itu. Tapi kan nanti hakim itu akan melihat dari saksi-saksi yang lain. Nah kesulitannya kalau mengenai suatu peristiwa itu hanya diketahui dilakukan oleh dua orang. Satu di antara dua orangnya itu bertentangan memberikan keterangan. Terlepas apakah itu mau membela atau memang menurut dia memang itu yang benar. Nah, ini disinilah hakim harus mempunyai keyakinan. Hakim itu akan berpikir yang logis, mana yang lebih pantas didengar keterangannya gitu loh. Ya, jadi ini memang disinilah pentingnya hakim. Subjektivitas hakim itu ya mempercaya saksi A atau saksi B karena cuma dua orang itu yang mengetahui gitu. Nah kalau dilihat dari jalan ceritanya nanti akan hakim akan memilih mana yang lebih dipercaya, si saksi A atau saksi B atau saksi atau keterangan terdakwa. Tapi perlu dipahami ya untuk kita semua bahwa katakanlah pelaku kejahatan dalam hal ini terdakwa
dalam didakwa karena menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti, yang terpenting itu setiap kejahatan itu harus ada kesalahan, sult atau offset. Apa itu sult dan offset itu? Bahwa si pelaku, si pelaku yang melakukan perbuatan itu memang mengetahui akibatnya, dan dia menginginkan perbuatan itu dan akibat segala akibatnya. Kalau dia pertama dia nggak tahu untuk apa dia lakukan, dan dia nggak menginginkan itu, dia sebenarnya nggak bisa dikatakan melakukan kesalahan. Tidak bisa dikatakan bersalah. Nah, Pak Kudri, mungkin saya akan hentikan sampai di situ karena kita harus jeda. Termasuk juga kalau ada kata kemudian mereka mengatakan bahwa mereka melakukan hal ini tidak tahu apa-apa, bukan maksudnya hanya menjalankan perintah, mungkin bisa selamat. Tapi nanti Pak Kudri bisa berikan keterangan, termasuk juga nanti kita akan minta pendapat dari Bang Martin bagaimana melihat hakim menjadi penentu dalam hal ini. Tentu saja keyakinan hakim, subjektivitas hakim bisa akan melihat atau bisa memperjelas ini semua. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.